terus minta air persen jeruk nipis waktu itu sama garam. Saya juga bingung waktu itu mau buat kayak gimana ya ini. Habis itu suruh nyiapke disitulah sama suruh hidup lilin. Saya hidup lilin di situ, saya matikan lampu. Jam 9 kurang seperempat itu datang ke rumah, nyampe di kontrakan kan waktu itu. Habis itu nggak tahu ritual apa sambil ngerokok, tahu-tahu kayak kesurupan Kang. Ya itulah Kang, makanya kan saya udah capek Kang kesana kesini, dan saya juga nggak mau ambil resiko itu kan. Jadi waktu itu pikiran saya udah kalut, udah bingung, udah pusing mau kayak gimana. Nah waktu itu saya kepikiran terus. Jadi daripada saya di rumah suntuk, saya ambil joran, saya mancing waktu itu. Waktu mancing lagi asik-asik mancing juga, di situ tarian ikan kurang. Di sana juga sepi orang waktu itu. Nah, datanglah teman di situ yang biasa sering mancing. Itu pun jarang ketemu. Cuma ketemu waktu mancing aja. Itu pun kita ngobrol-ngobrol biasa, nggak pernah ngobrol sampai serius-serius, itu nggak pernah. Dan tiba-tiba teman saya ini tanya, "Mas, kenapa sih sekarang kok kayaknya beda banget, nggak kayak kemarin-kemarin? Pikirannya selalu kayak ruwet, kayak pikiran yang lagi nggak seneng, lagi ada permasalahan kayak gitu." Ya, saya cuma sharing, saya bilang, "Enggak Mas, saya lagi ada problem sedikit lah di warung lah, masalah jualan." Lah kemarin kan jualan kan rame. Ya alhamdulillah Mas, disyukuri, tapi kayaknya ini ada perbedaan Mas. Nah terus setelah ngobrol panjang lebar, ya kita cari solusi lah. Istilahnya saya pengen cari solusi lah, kayak gimana biar saya nggak kayak gini lagi, sampai saya minta kemana-mana masih keadaan zong, masih belum normal. Nah tahu-tahu dia tuh ngomong, "Yo kalau memang boleh Mas, saya bantu kayak gimana maksudnya? Soalnya kan ini kawan ini kan cuma kerjanya kadang paling di sana ngambil bawang, ataupun di sana sering nyangkol bawang, cuman kayak gitu." Jadi saya nggak terlalu ambil serius lah. Ternyata dia bicara serius. Nggak, saya bantu, dan di situ pun saya punya adik ipar yang bisa bantu sampean. Kalau memang benar-benar serius Mas, sampean pengen bantu saya, nanti saya ke rumah. Nah itu rumahnya di Kaligangsa waktu itu. Saya pergi ke sana lah. Saya waktu itu malam itu habis mancing, saya pulang langsung pergi ke sana. Jam 6:30 sore saya ke sana bareng sama istri. Ditanya mau kemana, ayolah kita pergi dulu cari solusi biar permasalahan ini semakin kelar. Jangan kita berputar gini terus nggak ada solusi. Kita udah banyak ketipu. Adapun orang yang ngasih solusi itu kebanyakan cuma mengambil keuntungan. Ini ada yang mau nolong tapi nggak minta pamrih kayak gitu. Oke, kita datang sana, sampai sana jam 8 kurang seperempat waktu itu. Bawa motor ngebut lah sampai ke Kaligangsa itu. Saya cuma berpikir ya ada orang yang nolong, alhamdulillah. Sampai di sana salam, kita salaman. Saya nggak tahu adik iparnya, saya kira cowok Kang waktu itu, ternyata cewek. Saya juga bingung, ini juga ada suami. Ya, terus gimana nanti nolongnya kan? Saya berpikir kayak gitu. Habis itu dia bilang, "Permasalahan sampean kayak gimana?" Tahu-tahu bilang kayak gitu Kang. Terus saya ngomong, permasalahan saya pengen usaha lancar kembali kayak kemarin-kemarin, nggak istilahnya sepi lah, nggak pengen rame lagi lah, pengen
buat nyarutan lah. Di waktu itu ya saya bantu insya Allah dengan sekuat tenaga saya. Dia ngomong kayak gitu. Oke, kalau memang kayak gitu. Terus singkat cerita, saya nggak sendiri, saya ada perewangan. Saya kaget Kang, jujur terus terang. Waktu itu saya kaget. Perewangan, maksudnya perewangan apa kan? Saya nggak sendiri, soalnya saya dibantu perewangan. Ada dua, yang satunya itu sosok seekor ular, yang satunya ini ada istilahnya ular kepala kerbau yang masuk dalam jiwa si adik iparnya teman saya tadi Kang. Saya coba koordinasi lagi, terus pimen iki ya, iki musuhe bukan musuh dengan makhluk yang bisa dilihat dengan mata, ini dengan makhluk yang kasat mata. Kita bicara dengan angin loh, kita bukan bicara dengan manusia. Nah si istri bilang, ya sudahlah kita ikuti dulu kayak gimana. Nah habis itu dia ngomong katanya nggak minta mahar ini itu, enggak. Saya bantu dengan ikhlas dengan sampean. Nanti kalau sampean sudah sukses, sampean sudah lancar rezekinya sampean, kalau mau main ke sini lagi, silaturahmi lagi ke sini, nggak apa-apa. Ya, besok malam Jumat saya ke sana, Sabtu malam Kamis nanti saya WA sesajen-sesajennya. Pas malam itu kebetulan sebelum malam Jumat Kliwon Kang. Ya saya di WA Kamis sore itu di WA. Suruh nyari bunga kantil 7, bunga melati 7.000, bunga mawar 7.000, rokok gudang garam merah itu 1 bungkus, kopi hitam manis, kopi hitam pahit, teh manis, teh pahit, air putih, sama dikasih uang koin. Habis itu minta kelapa hijau 2, terus minta air persen jeruk nipis waktu itu sama garam. Saya juga bingung waktu itu mau dibuat kayak gimana ya ini. Habis itu suruh nyiapke disitulah, sama suruh hidup lilin. Saya hidup lilin di situ, saya matikan lampu. Jam 9 kurang seperempat itu datang ke rumah, nyampe di kontrakan Kang waktu itu. Habis itu nggak tahu ritual apa sambil ngerokok, tahu-tahu kayak kesurupan Kang. Saya pun bingung. Saya ada rasa takut, ada rasa istilahnya campur aduk lah di situ waktu itu. Saya ngomong, ini memang benar-benar wujud ini atau bukan? Nah katanya bilang ini yang kepala kerbau kan, ular kepala kerbau. Oh, dia makan ini minum ini, tapi mintanya disuapin. Nah disuapin ini sama si suaminya. Nah katanya minta disuapin sama si suaminya. Oh, disuapin. Habis itu minta rokok itu dimakan, kembang kantil itu dimakan. Terus air kelapa itu minta diminum. Saya diem. Waktu itu saya takut Kang, lampu dimatikan semua, itu nggak boleh berisik, nggak boleh apa waktu itu Kang. Sudah saya diem di situ. Saya nggak terlalu saya pikirin, saya cuma fokus dengan diri saya. Toh kalau memang terjadi apa-apa, yang saya takutkan kalau terjadi apa-apa Kang, kalau nggak bisa balik lagi. Ternyata waktu itu selang berapa menit itu berubah lagi Kang, berubah lagi jadi sosok lain. Sosok lain ini katanya kepalanya manusia tapi badannya ular. Nah dia mau minta minum, tapi minumnya ini minum darah Kang. Saya takut waktu itu Kang. Terus saya pikir lagi, gak ada di sini darah, kalau ada air putih. Minta air putih, itu dikasih air putih itu nggak mau Kang, mintanya air suci. Minta air suci, habis itu dikasih air kelapa.
Setelah dikasih air kelapa, dia sadar. Habis sadar, dia ngomong. Katanya di warung kamu ada yang janggal lah. Ada yang ganggu, ada yang nutup, ada yang ini, ada yang itu. Ini ritual ini belum selesai. Jadi nanti malam Jumat Kliwon, kan pas malam depannya Jumat Kliwon Kang itu Kang. Malam itu pas malam Jumat Kliwon. Jadi waktu itu saya ikutilah. Nanti malam Jumat Kliwon saya nanti WA. Nanti paling hari Kamis saya WA-nya, hari Rabu saya WA-nya. Kalau hari Kamis terlalu cepat. Soalnya persyaratannya banyak. Ternyata benar Kang. Itu minta kepala kambing 7. Minta apa namanya, kaki kambing 7 pasang. Terus minta apa namanya, rujak uni karo jeroan kambing lah, daging, terus kulit, terus apa tulang. Nah itu dicampur adukkan jadi satu, di situ dibuatin kayak dari daun pisang. Kalau istilah Jawanya takir lah, ditaruh di situ. Sama dikasih darah waktu itu Kang. Nah terus sama minyak itu sebanyak 17 biji Kang. 17 biji minyak, kayak minyak mesik itu. Itu yang waktu itu kan saya nggak punya modal Kang. Saya minjam dulu lah sama dia, suruh beli dulu nanti diganti kalau memang udah lancar. Wah ya sudah, dia mau Kang, ternyata mau bantu disitulah. Terus itu udah di ritual. Malam itu berubah lagi Kang. Tapi ini lebih ngeri lagi Kang. Katanya itu penjaga dari pantai selatan. Maksudnya berubah, ini orangnya kesurupan? Iya, orangnya kesurupan, tapi nggak ngomong Kang. Tiba-tiba kesurupan. Iya. Langsung apa paranormalnya ini? Yang iya, si cewek ini kan ditunggu sama suaminya. Nah, teman saya tadi nggak ikut, yang ikut cuma suaminya di situ. Ya di situ gulung-gulung Kang. Itu dalam kamar. Saya pun takut Kang. Jujur waktu itu saya takut banget. Yang kedua itu lebih takut lagi, lebih mencekam lagi waktu itu. Untung di sebelah kontrakan itu Mas kosong semua Kang. Gak ada orang di situ Kang. Cuma saya sama istri saya saja Kang waktu itu Kang. Di situ. Di situ ada 7 kontrakan itu kosong semua, 7 kontrakan itu nggak ada yang ngisi waktu itu. Terus habis itu berubahlah, nggak tahu jadi kayak ular katanya, petunggu di laut gitu katanya. Dia minta apa namanya, minta daging kambing, minta daging, dimakan mentah. Kepala kambing digigit, kepala kambing Kang. Terus minum air kelapa itu, diminumnya air kelapa itu. Rokok itu dimakannya rokok. Kembang kantil banyak dimakan semua itu. Terus minyak mesik itu ada berapa, 17 itu diambil 3 diminum. Yang lainnya ditumpahkan di situ semua. Saya nggak tahu, semalam itu pun saya nggak bisa tidur Kang. Baunya si minyak ini saya nggak bisa tidur. Soalnya kenapa, saya nggak pernah naruh minyak yang model kayak gitu, saya nggak pernah Kang waktu itu. Terus habis itu katanya udah bersih. Nah udah bersih, ya sudah kalau memang sudah bersih. Nah habis itu pulang. Tapi kan nggak mungkin Kang, namanya orang datang nggak saya amplopi, pasti masih saya amplopi lah Kang. Saya kasih amplop lah, 2 kali berangkat itu saya kasih amplop 500 Kang. Habis itu si teman saya tadi telepon minta uangnya lagi. Saya ngomong, Mas kalau bisa jangan sekarang lah, kalau 2 atau 3 hari lagi, pokoknya besok harus ada. Ya sudah, saya gadekan motor Kang. Saya gadekan motor, saya kasihkan duit itu. Buat apa uangnya itu? Itu buat beli sesajen itu yang tadi itu Kang. Kan pinjem Bapak ya? Ya, pinjam ya. Waktu itu Kang. Berarti suruh ganti lah? Iya ganti, saya ganti. Habis itu si adik iparnya ini katanya dapat bisian dari Laut Kidul. Katanya suruh ngasih mahar 25 juta Kang.
Saya terus terang saya nggak bisa Kang. Waktu saya ngomong saya nggak bisa Mas. Kalau nggak nyawa sampean yang mau diambil. Nyawa sampean mau nyawa saya diambil monggo silakan nggak apa-apa. Asal puas. Soalnya saya memang nggak punya apa-apa. Ditekan kayak gimana pun saya nggak ada uang. Kalau memang maunya sampean kayak gitu katanya kemarin nggak ada mahar sistem ini sistem itu. Kalau memang udah berhasil nanti saya kasih. Nah habis itu selama beberapa bulan lost kontak Kang. Nomor saya aja diblokir Kang waktu itu Kang. Saya udah bingung kayak gimana. Saya udah takut di nyawa. Tapi saya berpikir segala sesuatu kembali lagi. Siapa yang membuat nggak mungkin istilah manusia dikasih nyawa langsung sama manusia tuh nggak mungkin. Saya berpikir kayak gitu cuman. Karena nyawa yang ngasih itu yang di atas aku, yang maha kuasa. Kita nggak mungkin bisa asal nyabut kecuali itu ditembak ataupun dibunuh. Dalam diri saya kan kayak gitu. Nah, setiap malam ya sebisa saya lah. Habis itu ya baca sholawat lah, ya wirid lah, yang ngaji lah, sedikit-sedikit lah. Tapi jualannya itu tetap Nggak ada reaksi Kang. nggak ada reaksi. Nggak ada reaksi, itu pun nggak ada reaksi. Sedikit pun nggak ada reaksi. Mulai dari awal sampai ke depan nggak ada reaksi itu Kang. Awalnya dia membantu tidak ada mahar. Tapi ujung-ujungnya minta 25 juta. Sesajinya 3,5. Habis itu apa namanya? Pokoknya harus dikasih lah segini buat tanda terima kasihnya lah. Habis itu dikasih 15 juta waktu itu. Sama siapa? Sama saya kasih 15 juta. Masih dikasih? Saya kasih. Soalnya kenapa? Dia selalu ngancam terus Kang. Kan nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya memang. Tapi kan dia selalu ngomong. Katanya saya selama ini saya kasih solusi ini. Pokoknya banyak cerita lah Kang. Saya emosi, jujur emosi di situ. Habis itu sampai sekarang pun nggak pernah kelihatan mancing lagi, nggak pernah. Ketemu mancing pun sekarang nggak pernah. Orang itu nggak tahu kemana. Arahnya sekarang nggak tahu. Nomornya saja sekarang nggak ada. Habis itu saya udah diam sama istri, sudahlah kita kasih aja. Itu saya waktu itu saya pinjamkan motor adik saya jual Kang. Laku 16 juta. Yang 1 juta ini saya buat bantu modal lagi dikit-dikit waktu itu. Ya sudahlah, ayo kita jalani lagi kayak gimana bagusnya. Nah, selang waktu berapa bulan kemudian memang dagangan masih belum normal Kang, belum stabil. Kok kayak gini terus ya? Itu orang ini datang ke rumah dengan siapa sendirinya. Ini ada teman lagi Kang datang lagi. Orang lain lagi datang ke rumah. Bukan yang tadi. Bukan, itu udah lost kontak Kang. Ini datang lagi ke rumah. Awal mulanya ngopi Kang. Kita bercerita ngopi kayak gini langsung dia bilang, warung kamu ada yang nutup, ada ini. Oke, kalau memang kayak gitu buktikan kayak gimana. Siapa teman Bapak itu? Itu namanya Mas Amri. Itu emang sering ke rumahnya Mas Rio ya? Jarang ya. Jarang Kang. Baru itulah dia datang ke rumah dengan keadaan yang model kayak gitu Kang. Mungkin tahu selentang-selenting dari orang, mungkin itulah lagi nyari orang pinter kayak, mungkin kan kayak gitu. Sudah waktu itu saya bilangi ya kalau memang sampean bisa bantu. Nah, habis itu dibantulah. Saya pertama awal mulanya ngomongnya manis Kang, namanya nggak ada istilahnya saya imbal balik, nggak ada istilah saya minta duit, nggak ada istilah itu, nggak ada, namanya biasa teman kan Kang. Habis itu kan tapi memang jarang ketemu. Habis itu sudah dikasihlah apa namanya minyak malaikat subuh waktu itu Kang. Minyak malaikat subuh ini katanya suruh dibuat untuk ditaruh di kamar mandi sama disiram-sirami. Terus habis itu biar biar ini ada reaksi harus disiram di kios juga, di warung juga.
Itu pun kita jalani kayak gitu selama 3 bulan nggak ada reaksi Kang. Itu belum minta mahar loh Kang. Waktu itu belum ada permintaan mahar, belum ada. Terus dia datang lagi Kang. Saya nggak ngobrol nggak apa, saya nggak nelpon nggak apa. Oh, saya nggak ada nomor HP orang ini, nggak ada. Dia datang ke rumah sambil membawa kain warnanya biru, terus membawa batu cincin tapi nggak ada rumahnya Kang. Jadi cuma sejenis batu waktu itu. Nah kalau pengen laris, pengen lancar pakai ini. Ini dipakai, ditaruh di kios, di warung, di kotaan, sama apa namanya batunya ini. Ritualnya bacanya ini. Dipraktekkan Kang. Itu pun nggak ada hasil. Habis itu selang beberapa hari nggak nimbul lagi. Ke rumah ngomong mau pinjam duit Kang, ceritanya Kang. Habis itu kan aku ngomong terus terang, untuk hari ini Mas saya nggak pegang duit. Saya pegang duit cuma duit setoran inilah. Ini pun ada berapa, 1,5 juta. Saya pinjam besok saya kembalikan. Saya janji besok saya kembalikan. Berapa? 600.000. Ya sudah dikasihkan Kang. Soalnya udah bantu itu tadi kan Kang. Habis dikasih, nggak lagi nimbul lagi Kang. Selang 3 minggu ke rumah sambil bawa kertas wirid ini banyak Kang, sampai ada yang 1.000, 1.200, 175, 50, 25, yang terakhir 15. Itu wirid buat pokoknya segalanya dipanggil sama yang istilahnya danyang perenyangan yang disitulah dipanggil, diwiriti itu Kang. Saya coba wirid Kang di situ Kang. Saya coba wiriti. Habis itu malam itu Kang, selama saya wirid pertama yang belum pakai kain itu tadi, itu cuma banyak orang ketok-ketok Kang. Ada yang manggil-manggil, ada yang ketok-ketok, ada yang salam. Kita lihat nggak ada orangnya Kang. Maksudnya ketok-ketok dari luar? Iya, ketok-ketok dari luar kenceng Kang itu Kang. Nggak ada. Dibuka pintu nggak ada. Jam berapa itu? Itu jam 2:30 malam. Terus malam yang keduanya Kang, itu ada orang salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kita lihat nggak ada lagi Kang. Tapi kita nggak jawab salam itu Kang. Terus habis itu manggil-manggil Kang. Kalau manggil-manggil itu habis maghrib Kang. Kita habis maghrib manggil-manggil. Dari luar ya? Iya dari luar. Saya cari keluar nggak ada Kang. Saya cari luar nggak ada. Terus ini siapa? Waktu itu pas malam Jumat Kang. Malam Jumat. Habis itu wirid lah. Habis wirid. Habis sholat hajat, sholat tahajud, wirid. Itu sampai jam 1:30. 1:30 ini Kang, ada bunyi suara kayak orang jualan sate kalau dijejak, keracak, tapi kenceng, kayak jalan itu Kang. Dari jadi saya bertiga itu keluar, liatin barang itu, saya liatin keluar. Ternyata apa Kang? Ada sosok kayak api, itu berbentuk bulat, kayak model kayak kembang api itu Kang. Itu tapi panjang Kang, sampai ke ujung. Itu baru hilang. Nah di situ pun saya semalaman nggak bisa tidur Kang. Yang keduanya, malam yang kedua saya coba lagi Kang, kayak gitu lagi. Ternyata memang benar Kang, kejadian kayak gitu lagi. Habis itu istri saya nangis selawatan sambil liatin barang itu tadi. Biasanya itu sampai di ujung yang bagian sebelah barat itu hilang. Itu sebelum di ujung sebelah barat itu udah hilang dulu. Setelah selawatan sambil nangis itu tadi kan. Ada apa ini memang benar
memang benar-benar barang benar apa memang bukan kan, kayak gitu Kang. Pikirnya gimana itu? Maksudnya apa yang dibaca? Itu waktu itu yang disuruh itu baca apa namanya, ya Hayyu ya Qayyum itu selama 120 kali Kang. Itu terus sama baca surat itu apa namanya, ayat kursi itu 127 kali. Nah itu. Tapi gak tawasul dulu? Enggak Ngirim ke... Oh ngirim Kang, itu ngirim dulu. Itu yang pertama dikirim itu junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua kayak danyang peranyangan yang disitulah Kang. Yang ketiga buat itu Nabi Ibrahim, terus Nabi Sulaiman, Nabi Khidir. Nah terus yang di kalau wali itu Sunan Kudus, Sunan Ampel, Sunan Kalijaga. Itu ya. Tawasulnya ya? Tawasulnya itu. Berarti nganu Mas Rio ya, tetap nggak ada hasil. Nggak ada hasil Kang, tetap sung. Usaha dagingnya tetap sepi ya? Iya. Makanya keluar uang lebih banyak tapi usahanya semakin sepi ya. Makanya Mas Rio nggak usah pakai gitu-gituan. Manusia itu emang sudah rezeki itu sudah ditentukan. Manusia itu tinggal menyukuri aja. Seandainya kita dapat sedikit berarti rezeki kita emang hari ini sedikit Mas Rio ya. Kalau emang itu rame dagangan kita berarti ya rezeki kita emang hari ini lebih dipermudah sama Allah. Iya. Daripada menguntungkan sama orang lain uang dibuat-buat kayak gitu Mas Rio. Ya gitu sobat. Makanya kalau bisa itu ya gimana ya, secara naluri manusia itu ya pinginnya ya cepat-cepat usaha ini cepat berkembang, gimana saya rame itu manusiawi. Tapi nggak tahu kalau ketentuan Tuhan itu lain Mas Rio. Ya terima kasih Mas Rio atas waktunya. Mas Rio ini sudah berkisah 3 kali ya, 3 kali ini ya. Ya kita tutup dulu Mas Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.